Di awal film diperlihatkan seorang gadis muda yang cerdas, baik dan berbakti pada orang tua, bernama Jung Yun Yong. Di usianya yang menginjak 19 tahun banyak impian dan cita-cita yang ingin dia gapai, termasuk ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil. Terlepas dari semua mimpinya, Yun Yong tinggal bersama ibunya yang merupakan disabilitas dan memiliki penyakit bengek. Mereka mempunyai kehidupan yang sederhana dan sangatlah bahagia walau hanya tinggal berdua saja. Sambil bersiap menjalani tes CPNS, Yun Yong menghabiskan waktunya mengambil kerja paruh waktu tanpa diketahui oleh sang ibu. Setiap hari Yun Yong pura-pura berangkat pergi ke sekolah untuk meyakinkan sang ibu. Nyatanya, Yun Yong setiap hari menghabiskan waktu untuk mencari uang. Dia tak tega melihat sang ibu berjuang mencari uang sendirian di tengah tubuh yang sakit-sakitan. Semenjak sang ayah meninggal dunia, sang ibu harus banting tulang mencari uang. Si ibu bekerja di pabrik tekstil. Walau memiliki kekurangan, sang ibu sangatlah tekun dan bekerja keras, sehingga membuat Kim Chul Min sedikit terenyuh dan menaruh perhatian dengan kinerja ibu Yun Yong tanpa mengenal kata lelah sama sekali. Sayangnya perhatian, kebaikan, dan belas kasih sang pemilik pabrik mempunyai maksud lain. Si bos ternyata menaruh hati pada remaja tersebut. Dia ingin sekali menikah dengan Yun Yong jika Yun Yong sudah lulus. Ternyata si bos adalah seorang pedofil yang doyan gadis di bawah umur. Mendengar hal tersebut, sontak saja ibu Yun Yong sangatlah marah hingga menamparnya dengan ucapan si bos yang ingin mencicipi sang anak, bahkan mengasihaninya dengan latar belakang keluarga Yun Yong. Bukannya menyerah setelah diberi pelajaran oleh ibu Yun Yong, si bos malah menjadi-jadi. Kali ini dia mendatangi Yun Yong di tempat kerjanya. Diam-diam dia memperhatikan lekuk tubuh Yun Yong yang sangatlah eksotis dan menggoda iman. Yun Yong yang tak menaruh curiga sama sekali terhadap si Om. Dia pun mentraktirnya dan bersikap baik serta meminta si Om untuk menjaga sang ibu di tempat kerja. Singkat cerita, di malam harinya, si Om benar-benar tergila-gila dengan kecantikan dan tubuh Yun Yong. Sehingga dia pun mulai traveling kemana-mana dan mendapat bisikan setan. Dalam pengaruh alkohol, si Om mengikuti Yun Yong yang sedang berjalan sendirian di tengah malam. Tiba-tiba, secara tak terduga, orang yang selalu dianggap sebagai sosok pamannya memperkaosnya di semak-semak secara kasar, nafsu, dan brutal. Di balik sosoknya yang culun dan pendiam, ternyata dia adalah orang yang paling berbahaya. Kini jiwa Yun Yong benar-benar terguncang setelah dinodai oleh orang terdekat. Hatinya benar-benar hancur dan perasaannya campur aduk. Si Om bahkan mengancam Yun Yong jika dia berani melaporkannya pada polisi, dia akan membunuh sang ibu. Selain itu, dia juga akan menjelajahi sang ibu sampai puas. Nan cekicrot cerot. Yun Yong yang terbujur kaku di semak belukar tiba-tiba langsung berdiri mendengar ucapan tersebut. Dia pun secara brutal menghabisi nyawa si Om dengan menghancurkan otak kotornya itu. Singkat cerita, di pagi harinya Yun Yong ditangkap oleh kepolisian dengan tindakannya membela diri membunuh sang predator apem legit. Hal tersebut memicu perdebatan dengan Yun Yong merupakan korban pelecehan, tetapi dia juga dianggap menjadi tersangka. Menghilangkan nyawa seseorang dengan tindakannya membela diri, sehingga polisi tak bisa menginterogasi sang predator. Dengan berat hati, polisi pun menyatakan Yun Yong menjadi tersangka dengan membunuhnya. Oleh karena itu, Yun Yong meminta sang ibu untuk tak meminta bantuan hal apapun dari orang lain.
karena dia sudah capek terus-terusan dikasihani oleh orang-orang dengan latar belakang keluarganya. Yunyong yang sudah siap menerima konsekuensinya dengan semua tindakannya itu. Dia pun menerima hukuman tersebut dengan lapang dada. Dia tak ingin membuat sang ibu terluka dan menerima tuduhan tersebut. Seketika sang ibu menangis kejer, tak kuasa menahan air matanya. Kemudian hakim pun memutuskan memvonis Yunyong 5 tahun kurungan penjara. Setelah itu, Yunyong akan dimasukkan ke sel nomor 12 bersama Sunje, dikenal sebagai guru di sel 12 dan merupakan orang yang taat agama, sekaligus ketua sel. Lira, Jangmi, Seonsu, dan si tomboy bernama Kyungsuk. Mereka semua memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kedatangan Yunyong kurang disambut hangat oleh mereka semua. Namun, si Kyung sangatlah sensitif jika orang lain berani menyentuhnya. Meski Yunyong tak sengaja menyentuhnya, hal itu memicu perkelahian. Tapi Yunyong yang merupakan tahanan muda dan junior tak bisa berbuat apa-apa dan hanya pasrah dengan semua itu. Dari anggota tahanan lain ada orang yang mengasihani Yunyong, yakni Lira. Dia sangatlah baik menerima kehadiran Yunyong di selnya. Selain itu, Sunje dengan bijak meyakinkan Yunyong untuk tetap bertahan dengan situasi saat ini. Lalu Yunyong mulai berbicara mendengar kata pekerjaan. Meski mereka semua berada di penjara, faktanya mereka semua bisa mendapatkan uang saku jika bekerja dengan baik dan tekun. Secara polos, Yunyong pun bertanya pekerjaan manakah yang memiliki bayaran yang paling besar, karena dia sangatlah membutuhkan uang. Tetapi bayaran yang paling besar juga pekerjaannya sangatlah sulit, khususnya di bagian bengkel. Kini, Yunyong mempunyai sebutan baru dengan nomor tahanan 2037 yang harus diingat oleh Yunyong. Selama di penjara, di hari pertamanya, Yunyong tidak diterima oleh tahanan lain yang tak mau mengajarkannya, sehingga dia pun harus beradaptasi dengan sendirinya. Kemudian, Yunyong pun mengajukan pertanyaan yang membuat polisi tersebut sangatlah marah. Baru pertama kerja sudah menanyakan bayaran. Singkat cerita, di malam harinya, Yunyong selalu menyendiri di kala malam, meratapi nasibnya yang sangatlah tragis. Di samping itu, Bu Guru memperhatikannya secara diam-diam. Dia meminta Yunyong untuk melakukan apapun meski dia berada di sel tahanan. Bahkan, Bu Guru mulai menceritakan latar belakang keluarganya. Semenjak malam itu, Yunyong mulai berubah setelah mendengar ucapan Bu Guru. Tanpa disuruh oleh siapapun, Yunyong melakukan pekerjaan membersihkan semua sudut ruangan sel tahanan. Tanpa disuruh oleh siapapun, Yunyong melakukan pekerjaan membersihkan semua sudut ruangan sel tahanan, sehingga membuat mereka semua menjadi keheranan. Dengan cepatnya, Yunyong beradaptasi di penjara. Sementara itu, sang ibu terus menunggu di depan gerbang untuk menjenguk Yunyong sambil membawa makanan kesukaan Yunyong. Di samping itu, sang ibu tidak bisa menutupi rasa sedihnya dengan apa yang dialami oleh sang anak. Sudah jatuh tertimpa tangga. Walau seperti itu, Yunyong mencoba lebih tegar menghadapi situasi tersebut, tanpa memperlihatkan rasa sedihnya di depan sang ibu. Namun, tetap saja rasa sedih itu tak bisa dibendung. Beberapa hari kemudian, kondisi Yunyong cukuplah memprihatinkan. Dalam situasi sulit tersebut, Yunyong dinyatakan tengah hamil. Seketika dia pun langsung rewas mendengar kabar tersebut. Yunyong berlari sekenceng-kencengnya sambil menangis mencoba kabur untuk menemui sang ibu. Hatinya benar-benar hancur berkeping-keping setelah rentetan insiden tersebut membuat Yunyong dipindahkan ke ruang isolasi.
Di dalam ruangan tersebut, Yunyong mencoba melakukan bunuh diri dengan melukai perutnya sendiri. Bu guru yang melihat merasa sangatlah kasihan dengan semua kejadian yang terus menimpa Yunyong di usianya yang masih muda. Dia pun memeluknya seperti seorang ibu kepada anaknya. Berbeda dengan perlakuan Si Kyung yang merasa jengkel pada semuanya. Hanya banyak berbicara mengenai janin tersebut, apakah harus diaborsi atau dipertahankan. Sehingga Si Kyung pun ingin melakukannya untuk membunuh janin tersebut. Dia sangatlah kesal dan marah terhadap si predator menanam benih pada Yunyong. Melihat hal itu, Lira pun langsung menyelamatkannya. Kemudian, Yunyong pun memutuskan untuk tak bertemu dengan sang ibu sementara waktu. Setelah dia dinyatakan hamil, Yunyong pun tak mau membuat sang ibu tambah bersedih mendengar bahwa Yunyong telah hamil. Setiap hari sang ibu selalu datang ke penjara untuk menjenguk sang anak. Tetap saja Yunyong tak ingin bertamunya sebelum anak ini dilahirkan ke dunia. Singkatnya, mereka semua mulai mempedulikan dan memperlakukan Yunyong sangatlah baik. Setelah usia kandungan Yunyong memasuki usia 6 bulan, karena banyaknya pikiran membuat sang orok kurang berkembang dengan baik. Dengan permasalahan yang dialami oleh Yunyong begitu berat, mereka semua tak mengizinkan Yunyong untuk bekerja sama sekali. Sudah waktunya dia beristirahat. Semuanya dilakukan secara bergantian untuk membersihkan sel tahanan. Di tempat lain, Si Kyung sangatlah sedih setelah mendengar sang ayah meninggal dunia. Yunyong yang melihat mencoba mendekatinya, tapi dia tak berani berbicara sedikit pun, sehingga dia pun hanya berdiam diri di samping Si Kyung. Singkat waktu, keesokan paginya tibalah persidangan ulang Yunyong. Menentukan hukuman Yunyong akan divonis 10 tahun atau 5 tahun kurungan. Walau mengakui kejahatannya, Yunyong memiliki sikap yang baik dan teladan selama di sel tahanan. Meski sang penuntut selalu menyudutkannya atas tindakan Yunyong dengan menghilangkan nyawa orang lain karena suatu alasan membela diri, tetap saja di mata hukum mereka semua sama. Pada akhirnya, hakim pun memutuskan memvonis Yunyong selama 1 tahun kurungan penjara. Perasaan Yunyong pun kini campur aduk. 9 bulan kemudian, mereka semua sangatlah bahagia menantikan si Jabang Orok lahir ke dunia. Selain itu, mereka sangatlah mempedulikan keadaan bumil yang satu ini. Tak cuma itu saja, para polisi juga sangatlah mempedulikan keadaan Yunyong. Mereka semua secara diam-diam melukis bunga kosmos yang diinginkan oleh Yunyong selama ini, sehingga membuat Yunyong sangatlah gembira dengan semua perhatian yang dilakukan oleh mereka. Walau terlihat sederhana, tapi sangatlah bermakna bagi Yunyong. Tak cuma satu, mereka semua diam-diam mengambil pakaian milik tahanan lain untuk dijadikan popok, selimut, dan yang lainnya untuk diperlukan si Jabang Orok. Di pagi harinya, suasana menjadi sangatlah lucu. Saat Lira memotong setengah celana Seonsu untuk dijadikan bahan baju si Orok. Walau sangatlah kesal dengan tindakan Lira, tapi dia juga sangatlah bahagia. Mereka pun sepakat memberikan nama si Jabang Orok dengan nama Boni, yang memiliki makna tersendiri. Singkat cerita, Yunyong mulai mengalami kontraksi hebat bahwa dia sebentar lagi akan melahirkan. Di tengah kesakitannya, dia mencoba menggantungkan surat-surat untuk sampai pada tujuannya. Yunyong pun terus merintih kesakitan yang sangat mendalam. Dengan tertatih-tatih menahan rasa sakit, Yunyong akhirnya berhasil menggantungkan surat tersebut. Lalu dia pun jatuh pingsan.
Sontak saja mereka semuanya menjadi rewas melihat Yun Yong sudah terbujur kaku di lantai. Mereka semua sangatlah panik. Kemudian dokter pun terpaksa mendorong si Orok untuk keluar secara paksa melihat dunia. Ternyata surat-surat tersebut ditunjukkan oleh Yun Yong kepada mereka semua. Satu persatu mereka semua menangis membaca surat dari Yun Yong. Kemudian Shin memperlihatkan keluarga kecil di Taman Bunga Kosmos. Sangatlah bahagia. Yun Yong memutuskan memberikan sang anak pada keluarga yang sangat menginginkan kehadiran si kecil. Lalu Yun Yong pun bersama ibunya melanjutkan hidupnya. Sekarang mereka semua sangatlah bahagia. Sekaligus Yun Yong pun akhirnya bisa menjadi seorang pegawai negeri sipil. Film pun tamat. Nah, itulah alur cerita 2037. Jika ada kritik dan saran silakan komen di bawah. Dan terima kasih.